Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat. Semua aktivitas yang sudah sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan ya. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini. Ini teman-teman warga masyarakat Serang, Banten mungkin melihat wajahnya sudah tidak asing lagi ya. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa. Beliau adalah Kang Firza Muhammad Firdaus. Assalamualaikum Kang Firza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio podcast Las Harfa. Sama-sama. Terima kasih juga. Bisa. Ya, itu beda lagi tuh. Itu namanya gandrung ya. Iya. Kalau itu bisa nyanyi, yang ini bisa makan. Bisa. Iya. Dia juga bisa makan. Ya, alhamdulillah. Ini terima kasih Kang Firza di tengah jadwal beliau yang harus istilahnya teman-teman ini konten ya, makanan ini berkesempatan Faiz untuk ngobrol-ngobrol lebih dekat bareng Kang Firza, food vlogger asli Serang, Banten yang memang followernya udah banyak banget. Teman-teman yang penasaran langsung aja ya follow di sosial medianya Kang Firza Firdaus. Itu apa Kang? Firza Review. Firza Review. Kang, sebelum Faiz ngobrol lebih banyak soal bagaimana Kang Firza menjalani profesi ini, enak nggak sih Kang sebenarnya jadi food vlogger? Dibilang enak ya enak, dibilang enak ya ada juga nggak enaknya. Pastilah ya. Semua profesi pasti ada suka dukanya lah kayak gitu. Siap. Artinya kalau sekarang ditanya apa profesinya sudah sangat mantap bilang food vlogger. Yes, oke. Yes, mantap, luar biasa. Awalnya nggak sengaja atau memang sebenarnya udah terfikirkan Kang? Mungkin bisa diceritain awal mulanya terjun di food vlogger. Sebenarnya. Awalnya tuh dari status-status di WhatsApp gitu, story-story di Instagram, biasa makan apa gitu ya di video gitu ya. Sampai satu ketika ada teman-teman yang rekomendasiin gitu ya. Ayo Bang, bikin YouTube-nya, ayo Bang, bikin Instagram-nya gitu kan ya. Sampai akhirnya ada yang buatin logo tuh waktu itu, buatin logo. Dulu namanya bukan Firza Review dulu. Dulu masih Mangan Dikit Kuy. Epic sekali namanya ya. Iya, terus akhirnya mikir coba yang agak jaseng gitu kan, karena kan wong kene kayak gitu. Asli wong Serang ya. Iya, jadi Mangan Dipit Lur. Siap. Sempat diubah itu, cuma karena udah terbiasa di status itu balik lagi bersama Firza Review, akhirnya udahlah Firza Review aja gitu. Itu dari 2000 kapan Kang mulai? 2020. Iya. Pas pandemi dong ya? Iya, betul. Kan pandemi banyak yang restoran tutup, gimana itu Kang? Iya, restoran tutup, tapi kan banyak yang jualan juga tetap aja. Siap. Jadi emang dari iseng-iseng gitu ya, dari status itu akhirnya masukin ke Instagram gitu ya, masukin ke YouTube gitu. Dulu tuh apa ya masih jelek lah pokoknya tuh kalau ngelihat Kang Faiz ya, ngelihat video-video dulu tuh masih jelek, masih pakai HP gitu ya. Taruh di depan makan semenit 2 menit, masukin Instagram TV dulu ya, IGTV itu. Belum bisa ngedit, belum bisa voice over, belum bisa apa-apa lah gitu ya. Yang penting upload aja dulu, terserah nonton apa enggak gitu ya. Karena seneng aja gitu tuh. Seneng bikin konten gitu, seneng videoin gitu ya. Akhirnya udahlah jajan apa kita videoin gitu tuh. Sampai satu ketika pernah gitu ya nge-review namanya ngeburger tuh. Dulu masih inget banget nih. Ini terima kasih Kang Salman ya, ownernya nih. Jadi waktu itu nge-review burgernya pedes gitu ya. Kita tag gitu ya ke ngeburgernya. Sehari atau beberapa hari kemudian ada yang DM tuh. Kak Firza terima kasih ya sudah nge-review ini kami, burger pedas kami. Karena Kak Firza kepedesan, kita kasih burger yang keju sama minumannya gratis buat Kak Firza. Itu Masya Allah banget. Ada yang apresiasi gitu. Walaupun video masih pakai HP gitu, selfie makan semenit, 2 menit gitu. Itu ternyata ada apresiasi. Dari situ mulai semangat gitu. Mulai semangat, ada yang apresiasi. Akhirnya beberapa kali kadang kita jajan, kita kulineran gitu ya. Kalau ada ownernya kadang dikasih bonus. Kadang juga dikasih setengah harga gitu tuh. Jadi kita izin dulu biasanya. Kak, ini Pak gitu ya. Kita izin ya buatin konten gitu ya. Siap. Jadi memang berangkat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, dan ini luar biasa bagaimana antusias dari masyarakat Serang, masyarakat Banten terutama. Kang, artinya kalau Kang Firza ngonten makanan bagaimana kan kalau food vlogger itu kan suksesnya adalah ketika orang lain yang nggak mau makan jadi pengen makan kan? Iya, betul. Berarti kalau datang buat konten artinya nggak
mohon maaf nggak 100% berharap itu makanan free dari si punya tempat. Kita ya beli aja, kita konten aja gitu ya. Betul. Jadi awal-awal merintis itu emang ya kita yang operasional, kita yang bayar segala macam itu kita. Sampai akhirnya sekarang gitu ya sudah mulai banyak permintaan gitu. Karena ya apa ya mungkin dari teman-teman juga para followers segala macam seneng gitu sama kontennya, bisa jadi dari kontennya, bisa jadi dari pembawaan Firzanya gitu tuh, ataupun macam-macam lah gitu ya orang follow gitu ya. Akhirnya ya ada aja gitu ya yang minta untuk di-review gitu. Kalau dulu emang kita gitu ya. Kita sekarang udah dibalik ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak masuk endorsement lagi. Siap. Jadi kalau sekarang artinya kalau sengaja diniatin datang ke satu tempat makan itu udah jarang banget artinya kalau sekarang. Iya, betul. Kalau sekarang itu hampir 100% itu by request. Iya, betul. Keren. Wah, dibongkar di sini. Paling jauh kemana Kang requestnya? Request di Jakarta sih. Pernah ke Jakarta? Jakarta. Itu nge-DM? Iya, itu langsung ke Jakarta? Kedua apa ketiga kali gitu. Jadi dia punya beberapa cabang gitu ya. Mau buka di Jakarta gitu, akhirnya ngundang. Wih, gitu, paling jauh di Jakarta sih untuk yang request gitu. Ya, ini setelah podcast bareng Harfa nanti langsung ada nge-DM masuk dari yang punya chicken di Kalimantan kan? Kalimantan, boleh. Pisang sebenarnya. Siap, jadi Jakarta ya. Luar biasa. Artinya kalau dulu ini pelajaran juga buat kita teman-teman sahabat harapan. Kalau awal-awalnya ini Kang Firza secara ikhlas datang ke satu restoran ke restoran yang lain, tempat makan satu ke tempat makan yang lain, ngeluarin budget sendiri, ongkos sendiri, nge-review sendiri gitu kan. Kemudian membesarkan tempat usaha orang. Kalau sekarang udah dibalik. Iya. Jadi kalau nggak request ya udahlah lewat. Iya, benar sih. Tapi kalau food vlogger di Indonesia kan kalau Faiz lihat di sosial media itu banyak banget kan ya. Artinya nggak cuma Kang Firza pribadi. Iya. Sebenarnya inisiasinya, influence-nya kalau Kang Firza lebih ke siapa sih kalau food vlogger di Indonesia kan? Jadi sebenarnya dulu pas awal-awal ngonten itu sempat inget rasanya punya temen rasanya yang kontennya sama gitu tuh. Jadi awalnya itu ya Firza Review, kenapa Firza Review nih namanya ya? Sebenarnya bukan mau di kuliner sebenarnya tadinya, karena kan review kan luas ya. Iya, betul. Bisa gadget, bisa laptop apa segala macem gitu ya. Tapi kesini ternyata yang bisa diproduksi tiap hari itu makan. Kalau kayak gadget kan butuh modal, review mic bisa kayak gini ya, itu butuh budget besar gitu kan, ekstra gitu. Akhirnya ya udah kuliner. Nah kesini kita paduin tuh kuliner. Kadang juga kan saya sering explore gitu ya, jalan-jalan segala macem. Saya tambahin juga tuh, tempat-tempat wisata segala macam. Ternyata rame juga tempat-tempat wisata tuh. Ternyata sempat kepikiran ya. Ternyata orang Serang itu nggak butuh makan, butuhnya piknik. Dulu kayak gitu. Sama butuhnya kamu ya. Buat yang jomblo ya. Terus akhirnya nyari-nyari tuh, rasanya temen ada yang kontennya serupa gitu. Cari tahu ternyata ketemu tuh ada namanya Food Stories ID. Food Stories siapa? ID. Dia sekarang udah sekitar 200 ribuan followersnya di Instagram itu. Akhirnya sempat ketemu gitu ya. Sempat diajakin, kalau saya diajakin, Firza yuk kesini yuk gitu review. Ya udah, dia mah dibayar. Saya mah enggak gitu kan. Dia sadar ngobrol gitu ya. Ngobrol, diajarin lah beberapa tips-tips dari dia. Akhirnya udah jalan. Sampai dengan saat ini. Jadi kalau pertanyaan Faiz tadi, siapakah orang yang lumayan cukup berjasa dalam karir food vlogger Kang Firza adalah Food Stories. Food Stories ID. Siap, sebut aja namanya nggak apa-apa. Dia ada dua, dia berdua, Nadine sama Hida. Nadine sama Hida. Nah, si Hida ini temen SMA, temen di Mandua ternyata. Siap. Nyari tahu ternyata ini. Yes, alhamdulillah ya. Dan akhirnya sekarang sudah bisa difokuskan. Berarti kalau sekarang pertanyaan Faiz berikutnya, dalam 1 minggu bisa berapa kali konten tuh Kang Firza? Ini seru nih. Ya, dalam seminggu ya. Dalam seminggu. Iya, bisa 7. Bisa 7. Artinya setiap hari 1? Hampir setiap hari 1. Kalau Kang Firza pribadi ngebatasin nggak sih? Artinya gini, 1 hari minimal maksimal gitu ya, maksimal 1, nggak boleh lebih dari 1, atau memang gimana? Enggak sih, tergantung ini juga ya, tergantung request tadi. Jadi kadang sehari nih, kemarin record itu paling banyak sehari 5 tempat. Ya, jadi sehari kemarin di Rangkas Bitung. Itu dari subuh sampai maghrib biasanya kan? Iya, dari siang sampai malam. Itu di Rangkas Bitung. 5-5-nya? Iya, 5-5-nya. Jadi, ya alhamdulillah nih, Firza Review ini sekarang udah
sudah apa ya bahasanya, sebanten ini sudah pernah direview. Siap. Ya, Nggak cuma di Serang 4 kota, 4 kabupaten di Serang, di Banten itu alhamdulillah sudah ada nih. Ya udah pernah direview. Kemarin sehari itu bisa 5 tempat. Siap. Ya, jadi kadang biasa bikin story dulu gitu ya. Insya Allah misalkan minggu ini kita mau ke Rangkas Bitung gitu tuh. Ada yang mau sekalian nggak gitu tuh. Jadi biar langsung akhirnya beberapa owner ada yang nge-DM, Kak sekalian dong ke kita kesana. Nah akhirnya satu tempat bisa langsung banyak gitu. Siap. Jadi kalau pertanyaan tadi Faiz membatasi nggak dalam satu hari ya tidak dibatasi juga. Sekuat tubuhnya. Iya betul. Itu bahkan 5 tempat, bayangin Kak Faiz. Itu dan itu harus dimakan ya. Oh ya bener, satu tempat makan, itu pindah lagi makan. Ya makannya harus ujung-ujungnya doang kayaknya ya. Kalau semua dihabisin, apalagi makan mie ayam kan porsinya banyak. Makanya butuh tim nih buat teman-teman yang nonton sekarang di sendiri serius Harfa podcast nih. Nah, sekarang sendiri Kang Firza? Sekarang biasanya sama istri. Cuma karena istri kemarin baru lahiran ya. Kemarin harusnya minggu kemarin ya jadwal ini ya harusnya ya. Lahiran akhirnya ada sih dari circle kita gitu minta bantuan gitu. Cuma ya gitu maksudnya. Siap. Dia belum bisa editing, bisa lah. Cuma jadi sempat juga nih Kang Faiz. Saya pernah apa ya bahasanya minta temen gitu buat ngeditin segala macem gitu ya, udah oke gitu ya editing, tapi gimana ya gaya sama style sama kita tuh kadang beda gitu. Kang Faiz mungkin paham lah gitu ya, apa ya feel-nya atau rasanya tuh beda. Bagus gitu ya editingnya, tapi di kita gitu ya gitu kok kayak nggak ngeblend gitu ya. Tapi kalau kita yang ngedit sendiri tuh wah gitu kayak ada ruhnya gitu kayak. Ini Faiz bisa bayangin ya satu hari di 5 lokasi yang berbeda gitu kan. Kalau satu lokasinya sekian gitu, wah bocoran dong Kang Firza, boleh nggak sih dikasih tahu dari mulai range terkecil sampai range terbesar itu biasanya kalau nge-review itu berapa? Gitu. Apa boleh taunya harus nge-DM aja nih masing-masing? Mungkin kita jawab setelah pariwara berikut ini. Ya boleh kita jawab setelah yang satu ini, teman-teman tetap di podcast Las Harfa. Yes, terima kasih sahabat harapan, masih bersama Faiz tentunya di studio podcast Las Harfa, dan Faiz masih bersama dengan food vlogger ya, ini Kang Firza Review. Mangan lur. Nah itu jargon kita mangan lur. Siap, mantap Kang. Tadi belum dijawab tuh pertanyaan Faiz tuh. Aduh, kalau satu titik tuh dari terendah sampai tertingginya berapa biasanya? Dibongkar nih. Penasaran nih, soalnya Faiz temen punya makanan. Punya bisnis makanan namanya Dapur Micung. Dapur Micung. Nanti review, insya Allah makanannya enak. Wah boleh deh, nanti tinggal DM aja. Dia pengen tahu itu harganya. Jadi dulu itu sekitar berapa bulan gitu ya, 6 bulan apa sampai setahun gitu, lupa ya. Itu sudah mulai dikasih rate gitu ya. Jadi awal-awal kita ngasih rate itu ketika banyak permintaan tuh gitu ya, banyak permintaan. Akhirnya kan bingung kan, akhirnya mana yang harus didahuluin segala macem, dan kita juga butuh akomodasi transportasi gitu kan ya, butuh buat ongkos gitu kan ya. Awal-awal itu kalau Firza gitu ya, itu narif itu sekitar 25.000 gitu ya, itu untuk kalau produk dikirim ke rumah gitu ya. Jadi kan kadang ada yang minta, Kak kita mau kirim dong produknya, itu 25.000 kalau waktu itu. Tapi ongkos ininya mereka yang bayar ya? 25.000 kita yang bayar ongkos ya? Sama aja minus itu. Iya, mereka yang bayar gitu untuk kita tayangkan gitu ya. Buatin terus naik sampai 50.000 dan sekarang sudah ratusan ribu lah. Oh, itu berapa hari bertahan di feed-nya Kang Firza? Selamanya. Ya? Bukan hanya di feed sih. Jadi Firza nih main di 3 sosial media ya, di Instagram, TikTok, sama di YouTube. Itu 3-tiganya kita push gitu. Dahsyat. Iya, teman-teman jadi udah dapet reviewnya. Ini nangkring di sosial media Kang Firza dengan budget ratusan ribu ya. Ini semoga nanti 1 tahun atau 2 tahun ini budgetnya udah jutaan nih. Tapi Faiz bisa bayangin satu hari di 5 lokasi kalau 990.000 aja ya. Satu lokasi udah banyak ya Kang. Bener-bener. Kang, dari segala hal yang sudah Kang Firza capai sampai dengan saat ini, apalagi sih yang mau dicapai Kang? Apalagi mau dicapai? Apa ya? Misalkan ingin seperti apa gitu ke depannya Kang? Sebenarnya Firza Review ini sekarang ya,
lagi nginisiasi teman-teman food vlogger se-Banten untuk kita buat semacam organisasi profesi gitu loh. Karena ngelihat apa ya, sekarang ya udah jadi kayak profesi beneran gitu loh. Udah kayak misalkan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, terus kayak Serikat Pekerja Nasional kayak gitu. Food vlogger ini udah menjadi sebuah profesi yang harus apa ya, profesional lah gitu. Betul. Tuh. Ketika ada wadahnya, ada organisasinya, kita bisa mengajukan misalkan ke dinas, terus ke brand-brand besar, ke perusahaan-perusahaan untuk kerjasama segala macam. Itu sedang diinisiasi ya. Dan juga visi misi yang pengen dijalankan adalah Banten ini kan masuk ke dalam nomor 1 provinsi paling tidak bahagia se-Indonesia. Ya, betul. Kemarin survei yang dilakukan oleh teman-teman BPS. Ya, itu ya. Sempat disurvei juga. Kalau Faiz mah bahagia sih, terus terang. Oh, iya. Enggak kebagian survei, enggak. Cuma ketika melihat kayak gitu, kok kenapa gitu? Padahal Banten itu luar biasa gitu loh. Kalau kita mengaca sama misalkan kota-kota lain gitu atau provinsi lain, misalkan Bandung lah. Bandung terkenal dengan apanya sih? Misalkan Bandung sama sate jando misalkan di Gazebo, itu terkenal sama Lembang, Pengalengan. Nah, Firza tuh nginisiasi teman-teman bukan hanya food vlogger ya, content creator juga, untuk yuk kita sama-sama mempromosikan, mempopulerkan, memviralkan kuliner tempat wisata yang ada di Provinsi Banten. Betul. Karena kalau bukan kita influencer yang mempromosikan, ya siapa lagi? Betul. Karena bener itu sosial media bener-bener powerful banget gitu loh untuk mempromosikan gitu loh. Dahsyat. Makanya sekarang coba Firza nih untuk sekarang gitu ya, nginisiasi teman-teman, hayu kita bareng-bareng gitu loh. Karena kemarin-kemarin pun sampai sekarang nih Firza sedang ada proyek lah sama Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Karena kalau bukan kita nih yang bergerak, anak-anak muda, siapa lagi? Betul. Semangat. Betul. Tapi kalau ngomongin Provinsi Banten kan, rasanya apa yang tidak ada di Provinsi Banten Kang Firza. Ini kalau Faiz beranggapan Provinsi Banten ini kan kayak miniaturnya Indonesia ya, artinya yang di provinsi lain ada itu pasti di Banten ada. Provinsi lain punya pantai, kita punya pantai yang luar biasa indah-indah. Wisata pegunungan kita punya, kuliner apalagi, kemudian wisata religi kita ada, wisata rekreasi apapun kita ada. Apa kurangnya kita? Tinggal kita maksimalin aja nih ya. Bener. Tapi kenapa tidak bahagia? Bener. Tapi jujur aja gitu ya. Kalau misalkan ditanya orang dari luar Banten ke Banten atau ke Serang gitu ya, apa sih yang dicari gitu loh? Mau nyari kuliner apa? Bingung orang. Nyari ilmu. Sok. Kang Firza asli orang Banten? Asli. Lahir di Banten? Lahir di Serang, iya. Nah, biasanya setiap kamu podcast yang memang asli orang Banten, ini Kang Firza punten, kita tim kreatif sudah menyiapkan benda-benda tajam. Aduh. Sudah nyiapin golok, pisau, silet, dan sejenisnya. Akan langsung kita coba ke bintang tamu kita di siang hari ini. Siap? Langsung nih kita tes. Boleh. Siap ya. Nih, siap dimakan ya. Review ya. Kalau ngomongin Banten kan identik dengan debus ya, seni tradisional debus. Debus sama dengan Banten sama dengan debus gitu kan. Rasanya nggak bisa dipisahin lah. Misalkan kalau kita ngomongin Palembang, pempeknya gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau Kang Firza melihat debus ini seperti apa sih? Kacamata dari seorang food vlogger gitu. Aduh. Jauh banget ya bahas. Ya, itu kan sebuah budaya gitu ya, budaya, dan yang emang harus kita lestarikan juga gitu loh. Lewat apa sih? Ya, promosiinnya lewat sosial media tadi gitu. Kalau bukan kita yang mempromosikan, kita yang memviralkan, ya anak-anak zaman sekarang siapa sih yang siapa yang kenal sama debus gitu loh? Mungkin orang tua saja yang tahu sama debus. Nah, tugas kita sebagai anak muda adalah tadi untuk mempromosikan juga tadi. Kalau emang ada budaya dari seni tradisional, dari segi bahasa pun harus kita populerkan. Ya, jujur aja Firza ini beberapa kali kontennya pakai bahasa daerah. Ya, pakai bahasa Jaseng. Dan itu lumayan rame gitu. Itu rame bong. Jadi lari konon lo ngobrol bahasa Jaseng. Bahasa Jaseng. Aku tuh ngomong Indonesia ya.
Kang Firza kan asli wong Serang ya. Iya, tapi emang Faiz pribadi kalau ngobrol sama temen gitu, offline gitu, itu lebih nyaman pakai bahasa Jaseng sih sebenarnya. Iya, dan itu lebih deket gitu, lebih intimate gitu ya. Iya. Kang Firza, pertanyaan berikutnya dari Faiz, artinya kan dari awal merintis profesi ini banyak orang-orang yang mendukung, terutama istri sekarang luar biasa mendukungnya, keluarga mungkin orang-orang terdekat banyak yang selalu mensupport Kang Firza. Ayo semangat terus. Tapi pertanyaan Faiz, ada nggak dari awal perjalanan karir gitu kan, dari 2020 merintis sampai dengan saat ini, orang-orang yang kalau teman-teman public figure itu nyebutnya haters ya. Oh gitu. Apaan sih, Ja? Lu food vlogger malah diseriusin. Mending yang lain aja deh, mending jadi PNS. Itu gimana Kang Firza? Menanggapinya? Ya sejauh ini sih alhamdulillah ya, belum ada yang parah kali ya. Iya. Masih mungkin dari komen-komen aja sih, paling ketika ada satu tempat ini paling ini nggak enak apa gitu misalkan ada, itu kan balik lagi ke selera ya. Ke selera ya, jadi kita nggak bisa memaksa orang untuk suka sama produk yang kita review gitu loh, karena kan lidah orang-orang berbeda gitu ya. Itu sih ada beberapa kayak ya itu yang nggak suka mungkin sama produknya, ada yang bilang menjelek-jelekan tempatnya, ada yang ini gitu ya. Cuma alhamdulillah sih untuk Firza sendiri ya belum terlihat gitu ya. Semoga nggak ada haters ya. Ada sih. Semoga nggak ada haters. Tapi katanya kalau belum ada haters tuh belum terkenal. Belum terkenal ya. Jadi harus ada haters dulu. Kayaknya Faiz deh hatersnya Kang Firza. Gimana harus dibuat dulu nih? Go haters go. Kang Firza, mungkin pertanyaan berikutnya Faiz, ini kan Kang Firza sudah banyak sekali makanan yang di-review gitu kan, dari 2020 sampai dengan sekarang 2022 udah berapa ratus makanan. Faiz mau kasih challenge nih, siap nggak nih? Boleh. Kasih challenge-nya adalah sebutkan 5 makanan khas Banten. Khas Banten ya, harus tahu. 1. Rabeg. 2. Gerem asem. 3. Sate bandeng. 4. Balok menes. 5. Angen lada. Takutnya nyebut donat. Ada. Baru challenge yang pertama. Oh gitu. Masih ada 729 challenge lagi. Banyak banget. Challenge berikutnya adalah sebutkan 5 tempat wisata paling keren di Banten. 5 wisata. 1. Menurut Kang Firza 1. Warwangi. Bukit Warwangi. Siap. 2. Kawasan Banten Lama. Banten Lama jelas. 3. Pantai Anyer. 4. Baduy. Suku Baduy. 5. Tanjung Lesung. Itu masih banyak sebenarnya. Enggak, udah 5 aja. Soalnya kalau kebanyakan sampai maghrib. Iya, oke. Siap Kang Firza, artinya kalau tadi semua challenge sudah dijawab, kemudian juga Kang Firza juga mengatakan bahwa memang ini akan diseriusi gitu, karena kan memang ini kalau ngelihat potensi dan juga peluangnya cukup besar. Tapi kalau Kang Firza pribadi melihat dengan adanya Kang Firza review, banyak nggak sih orang-orang yang ingin kayak gitu? Ja, gue pengen dong, kayak gitu. Ada nggak sih? Bener. Ada beberapa kali orang nge-DM gitu ya. Kang Firza, gimana sih caranya bikin konten? Kang Firza, gimana sih jadi vlogger kayak gitu ya? Banyak yang minta tips, trik kayak gitu. Nah, kedepannya nih Firza Review ini sebenarnya pengen kolaborasi sama beberapa YouTuber. Ya, jadi Firza ini gabung ke namanya CSB, Kang Faiz, Kreator Serang Banten. Itu isinya para YouTuber, influencer segala macem lah. Nah, kedepannya Firza pengen ngadain kelas khusus how to be content creator ya. Jadi ada kelas tapi berbayar ini. Kelas berbayar yang akan kita bimbing, kita mentorin supaya menjadi seorang content creator yang menghasilkan cuan. Gitu. Content creator yang menghasilkan cuan tuh. Iya, betul. Enak kan jadi food vlogger ya. Makan dapat cuan. Iya. Gokil, Kang. Tapi kalau pertanyaan Faiz berikutnya, Kang Firza punya hobi apa sih selain makan? Kalau makan udah jelas, udah pasti hobi banget tuh. Iya. Punya hobi apa sih, Kang? Sebenarnya makan tuh bukan hobi ya. Hobinya tuh bikin kontennya sih. Jadi kemarin sempat juga diundang salah satu podcast ya, ada temen tuh emang hobi makan gitu, hobi jajan. Enggak sih sebenarnya. Ternyata setelah dipikir-pikir hobinya tuh hobi bikin kontennya gitu loh. Seneng eksis gitu ya. Seneng bikin konten, seneng bikin video segala macem. Itu. Tadi pertanyaan kalau makannya justru nggak hobi ya? Makan mah kewajiban kayaknya. Iya, makan ya udah kebutuhan juga kan. Kebutuhan ya, kalau nggak makan ya lewat ya. Ya, kalau hobi yang lainnya sebenarnya hobi di badminton sih. Oh, siap. Ya, kalau tiap minggu nih, jadi kan ya tahu sendiri ya makan itu ya. Ya, tiap minggu tuh pasti sempetin untuk badminton. Cuma beberapa minggu ini karena istri kemarin hamil besar dan baru ngelahirin,
nggak sempet nih buat olahraga lagi. Paling itu sih Siap, hobinya. badminton, futsal, bola gitu. Enggak, badminton aja sih. Badminton aja. Lebih badminton. Kalau futsal, bola itu jarang. Siap. Ini sebentar lagi Piala Dunia nih, jogoin tim mana nih Kang Firza? Nggak ngerti bola. Nggak ngikutin bola. Jujur ya, laki-laki. Siap, Kang Firza, mungkin pesan dong untuk teman-teman masyarakat Serang, masyarakat Banten, apapun itu profesinya, agar tetap semangat gitu kan untuk menjalani sesuai dengan minat dan juga keinginannya Kang. Karena banyak juga teman-teman yang dengan profesinya sendiri kadang-kadang nggak pede gitu kan. Ih, nggak pede amat nih dengan profesi gue, nih nggak pede amat gitu. Apa yang Kang Firza sampaikan? Bahwa Kang Firza tadi kan sudah sangat lantang, saya sangat percaya diri dengan apa yang saya lakukan. Iya, kuncinya sih ya, kunci. Ya, sebenarnya kalau dari Firza gitu ya, pesan untuk teman-teman semua, yang pertama itu mulai aja dulu gitu ya, apapun tadi profesinya, apapun hobinya, apapun passionnya, yang pertama mulai aja dulu, terserah orang mau ngomong apa segala macam, pokoknya tutup telinga, jalan aja terus. Yang kedua adalah kita fokus di satu tema ya. Kalau misalkan di konten kreator itu fokus di satu tema, misalnya tema kuliner, tema kecantikan. Jangan dicampur-campur gitu loh. Nanti orang bingung, ini si Firza nih apa sih kontennya gitu kan. Kalau campur-campur jadi gado-gado gitu ya. Yang ketiga konsisten gitu ya. Konsisten ya. Bisa misalkan seminggu sekali upload, 2 minggu sekali upload, atau kalau emang udah bisa lebih konsisten sehari sekali, bahkan sempet sehari 2 kali. Firza tuh nge-up gitu sehari 2 kali karena permintaan banyak ini segala macam, akhirnya sampai sehari 2 kali. Setelah konsisten, yang keempat adalah perbaiki konten kita gitu, perbagus kualitas konten, mungkin dengan beli kamera yang lebih bagus atau beli iPhone kayak gitu. Siap. Jadi yang pertama mulai, kemudian konsisten, baru perbaiki. Jadi jangan pengen sempurna dulu awalnya. Betul. Karena nggak mulai-mulai kalau pengen. Iya betul. Kalau butuh kamera yang bagus segala macam, nah udah terakhiran itu mah. Yang penting mulai aja dulu, konsisten, perbaiki kualitas konten. Yang keempat, promosikan. Konten kita ke seluruh dunia. Jangan dikonsumsi sendiri. Iya betul. Kalau ditonton sendiri, buat video sendiri, tonton sendiri, nah gitu. manfaatnya juga enggak. Nah betul. Yang terakhir ya itu memberikan manfaat buat. Boys, dahsyat. Ini Faiz pengen challenge terakhir ini, kita punya satu makanan. Ini Kang Firza review ya. Seolah-olah ini lagi di restoran. Siap? Boleh. Ini ada makanan baru ini teh. Iya. Ini namanya, ini sengaja kita siapin. Ini namanya kroket. Bener gak sih? Risol. Kroket. Risol. Mirip-mirip sih. Ya, risol isinya mayones ya. Jadi Kang Firza silahkan dibuka, kemudian itu masih diplastikin itu ya. Nah, boleh ya. Kamera, roll and action. Guys, nih liatin ge. Ini risolnya gokil, ini brown banget ya warnanya ini. Ini dimasak dengan matang, dengan sempurna nih, kita buka ya. Dan kalian tahu nggak? Ternyata ini harganya murah loh. Cuma 3.500 juta rupiah. Lebih juga ya. Ya, langsung aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera, action. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mayonesnya tuh, nandang banget. Isiannya juga tuh padat, berisi, dan harganya tadi murah meriah banget lur. Pokoknya kalian wajib beli risol mayo ini dari Kak Faiz. Mantap, terima kasih Kang Firza. Faiz pamit, Kang Firza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.